Sahabat Religi, berjumpa lagi dengan saya Mega Dewi dalam program Sukma Melali. Sukmaku, sukmamu bersama untuk negeri. Oke sahabat religi, saat ini saya berada di pendopo kantor Gubernur DI Yogyakarta dan saat ini juga sedang dilakukan penandatanganan nota kesepakatan pemanfaatan beberapa candi. Oke sahabat religi, bagaimana sih keseruannya? Yuk kita intip sama-sama. Oke baik sahabat religi, di sini sudah hadir bersama saya Bapak Agung dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik Bapak, saya ingin bertanya bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan penandatanganan nota kesepakatan ini? Ya, pagi ini kita sudah melakukan penandatanganan MOU 4 menteri dan 2 gubernur, jadi Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud, Ristek, kemudian Menteri BUMN dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Gubernur Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Jawa Tengah. Dalam MOU itu adalah isinya kesepakatan bersama untuk memanfaatkan Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Borobudur dan Candi Prambanan sebagai tempat ibadah dan kepentingan agama umat Hindu dan umat Buddha Indonesia dan dunia. Hingga nanti keempat candi ini bisa dimanfaatkan dengan lebih leluasa gitu ya, untuk umat saudara-saudara kita, umat Hindu dan umat Buddha, bukan hanya di Indonesia tapi juga dunia. Ya kan ada event-event internasional, kegiatan keagamaan internasional yang akan dilaksanakan di tempat-tempat itu. Baik Bapak, kemudian apa yang menjadi harapan dari Bapak sendiri selaku perwakilan dari Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap umat beragama khususnya Hindu dan Buddha ke depan? Tentu dengan pemanfaatan Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Pawon dan Candi Borobudur ini bagi kepentingan agama dan kegiatan keagamaan umat Hindu dan Buddha dunia dan Indonesia ya, tentu ini akan menambah meningkatnya spiritualitas, religiositas dan umat Buddha gitu, dan mereka jadi mempunyai kesempatan yang lebih luasa, karena kita berpandangan bahwa kalau kita punya umat beragama yang baik, kita akan ini akan menjadi aset bagi perkembangan bangsa yang juga akan semakin baik. Karena Indonesia ini kita ketahui adalah negara yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dari pemeluk-pemeluknya, dari penduduknya. Jadi kita berkepentingan semua umat beragama itu menjadi umat beragama yang baik. Maka umat Hindu, umat Buddha, umat Kristen, umat Katolik, Konghucu, umat Islam, dan semuanya menjadi umat beragama yang baik, dan pemerintah punya kewajiban untuk memfasilitasi umat beragama ini supaya mereka bisa beribadah dan melaksanakan ritual keagamaan mereka dengan baik, dan ini salah satunya yang kita laksanakan. Oke baik, luar biasa sekali. Saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Dari Sukma Melali. Ya, terima kasih. Oke sahabat religi, saat ini sudah hadir di sebelah saya Bapak Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik Bapak, saya ingin bertanya sedikit Bapak. Menurut Bapak sendiri, apakah penandatanganan nota kesepakatan ini dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat Bapak? Jadi sebetulnya penandatanganan nota kesepakatan ini kan formalitas atau legalitas dari yang selama ini juga sudah dilaksanakan. Orang akan semakin mantap melaksanakan dengan adanya MOU antar 4 menteri dan 2 gubernur itu.
Tentu kalau dilihat dari dampak ekonomi bagi masyarakat daerah Yogyakarta, khususnya Prambanan dan sekitarnya, serta Borobudur, tentu akan ada dampak ekonomi. Karena geliat ekonomi itu akan terbawa pada saat event-event, boleh nggak saya menyebut event keagamaan religius yang diselenggarakan oleh teman-teman Hindu dan Buddha, itu akan mendatangkan massa. Dengan kedatangan massa, maka kemudian di situ ada geliat ekonomi yang bisa didapatkan oleh masyarakat sebagai dampak dari acara-acara. Baik Bapak, kemudian apa yang menjadi harapan dari Bapak sendiri selaku perwakilan dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, Bapak? Ya, tentu harapan saya ini bukan saja akan memberikan dampak sosial ekonomi yang baik bagi masyarakat DIY, tetapi juga akan memberikan penguat terhadap nilai-nilai kerukunan beragama di DIY. Karena di Candi Prambanan itu sendiri bukan saja Candi Prambanan yang Hindu, tetapi di sebelahnya juga ada candi yang beragama Buddha. Itu berdekatan, hanya satu pagar yang sama, dan masyarakat sekitar di situ adalah masyarakat Muslim, sehingga ada keterpaduan umat beragama dan saling menghargai. Saya kira itu nilai-nilai yang perlu kita jaga sebagai bentuk toleransi. Oke, baik Bapak, terima kasih atas Terima waktunya. kasih. Sahabat religi, mau tahu bagaimana tanggapan dari masing-masing tokoh terkait penandatanganan nota kesepakatan ini? Yuk langsung saja kita simak. Sahabat religi, saat ini sudah hadir bersama saya Bapak Ari Dwi Payana. Om Swastiastu Om Bapak. Swastiastu. Nggih, Bapak. Sebelumnya saya ingin bertanya Bapak, bagaimana tanggapan Bapak sendiri terkait dengan penandatanganan nota kesepakatan ini? Nota kesepakatan ini adalah sebuah jendela ya. Karena mengapa saya sebut jendela? Karena ini membuka ruang yang lebih lebar bagi umat Hindu maupun umat Buddha untuk mendapatkan ruang pelayanan di dalam menjalankan ritual dan juga spiritual yang mereka yakini, yang kita yakini bersama. Karena nota kesepakatan ini akan mengatur tata kelola di antara berbagai stakeholder di pemerintahan. Karena kita tahu dalam pengelolaan candi ini ada berbagai kementerian lembaga yang terlibat. Satu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek Dikti, yang mengelola di area zona inti. Kemudian ada TWC yang bagian dari BUMN, Kementerian BUMN. Dan juga ada kepentingan ekonomi pariwisata yang diwakili oleh Kementerian Ekrab. Dan juga kepentingan untuk spiritual dan juga keagamaan yang diwakili oleh Kementerian Agama. Nah, dengan kesepakatan ini setidaknya akan ada satu upaya lanjutan untuk merumuskan tata kelola di lapangan seperti apa, sehingga umat betul-betul mendapatkan kesempatan yang luas untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, tetapi juga tetap menjaga warisan budaya yang kita sebut dengan heritage, bukan hanya heritage nasional, ini sudah world heritage yang harus kita jaga kelestariannya. Dengan cara demikian maka semua kepentingan menjadi harmoni, bisa ditempatkan pada proporsi masing-masing. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya Bapak. Kemudian apa yang menjadi harapan dari Bapak sendiri selaku koordinator kepresidenan? Prambanan ini adalah World Heritage ya, bukan hanya kebanggaan dari Indonesia tetapi kebanggaan dunia. Dan Candi Prambanan akan bisa memberikan inspirasi bagi warga Indonesia dan warga dunia tentang tingginya peradaban leluhur kita di masa lalu, kebudayaan kita. Bayangkan kita punya candi yang sangat indah, masterpiece yang dihasilkan oleh para maestro dengan pesan-pesan spiritual dan religiusitas yang kuat, nilai leluhur yang cukup besar, dan ini bisa menjadi salah satu yang bisa membangun nilai bangsa kita, character building dari bangsa kita berdasarkan candi ini. Tetapi juga saya ingin mengatakan candi itu harus bisa mempunyai kemanfaatan secara ekonomi, bukan hanya bagi warga sekitar tetapi juga bagi kepentingan bangsa.
Oleh karena itu perlu diatur mekanisme bagaimana kunjungan wisatawan dari mancanegara, terutama menjadi pemeluk Hindu di dunia, pemeluk Buddhis di dunia, itu bisa berkunjung melakukan pilgrims ya ke tempat-tempat spiritual yang menurut saya juga ini adalah tidak kalah dengan pusat spiritual dunia ya, Prambanan maupun Borobudur. Jadi ini akan mendatangkan devisa bagi negara. Oleh karena itu kita harus merawat candi ini sebaik-baiknya. Saya berkepentingan untuk menjaga candi ini supaya betul-betul kita tetap jaga kelestariannya, tetapi di sisi lain kita kelola dengan baik dan digunakan memanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Dengan cara demikian ada keseimbangan antara apa yang kita sebut sebagai dimensi kebudayaan dengan dimensi ekonomi. Dan kita juga ingin candi ini dipelajari oleh para saintis ya di seluruh dunia. Apakah itu berkait dengan arsitektur, berkaitan dengan pesan moral. Jadi ini menjadi pusat edukasi. Nah, itu pesan saya supaya jangan sampai hanya melihat dari sisi tertentu, sisi konservasi saja atau dari sisi ekonomi pariwisata saja, tapi harus melihat dari multidimensi, termasuk edukasi dan pendidikan. Karena ini sangat penting pondasi bagi kita untuk melangkah ke depan, terutama untuk meraih masa depan yang lebih baik dengan penguatan SDM yang berkarakter. Oke, baik Bapak, terima Gitu ya? kasih. Demikian mungkin Bapak. Om terima Santi kasih. Satyo. Oke sahabat religi, saat ini sudah hadir di sebelah saya Ide Pengingsir Agung Putra Sekahat. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Demega, ya Swastiastu pemirsa. Baik Ratu, sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana tanggapan Ratu terkait nota penandatanganan ini Ratu? Ya, nota penandatanganan dari kesepakatan yang disaksikan oleh 4 menteri, ya 4 kementerian ikut terlibat, itu patut kita dukung bersama, patut kita syukuri, ya apalagi ya suasananya sekarang baik sekali ini, di pelataran Prambanan ini ya kita diingatkan bahwa memang tadi nota kesepakatan itu dilaksanakan bukan untuk Prambanan saja, tetapi Borobudur dan Pawon dan Mendut, ya itu artinya untuk dibuka untuk tempat ibadah umat Hindu dan umat Buddha senusantara, ya dan dunia. Nah, karena apa? Karena memang Candi Prambanan, Borobudur itu adalah merupakan World Heritage, warisan dunia, ya, yang sudah dinaungi oleh UNESCO. Ya, oleh karena itu dikelola oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata sekarang. Nah, ini sekarang diberikan seluas-luasnya untuk juga dipakai untuk tempat kegiatan keagamaan umat Hindu dan umat Buddha, umat Hindu di Prambanan, umat Buddha mulai dari Mendut, Pawon dan Borobudur. Ya, itu kita patut syukuri dan kita mendukung keputusan pemerintah itu. Ya, karena ini mencerminkan kerukunan umat beragama. Ya, Ratu sebagai Ketua Umum Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama Indonesia, ya diundang ke sini sebagai Ketua Umum, sudah tentu memang mendukung kebijakan keputusan Menteri Agama, ya apalagi juga didukung oleh 4 kementerian ya lainnya, ya begitu kira-kira. Baik, terima kasih Ratu. Kemudian Ratu sendiri selaku Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia, apa yang menjadi harapan Ratu untuk umat ke depannya Ratu? Ya umat beragama semuanya, ya
bisa semakin rukun, semakin harmonis, ya. Yang memang itu kerukunan itu antar umat beragama itu sudah terjalin sejak zaman dahulu kala, ya. Pada saat dirikannya Candi Borobudur dan Candi Prambanan ini, ya itu sudah membuktikan bahwa berdampingan seperti itu, dan itu mencerminkan kerukunan itu supaya ditingkatkan terus, karena negara kita Indonesia sangat bergantung dengan kerukunan. Oleh karena itu ini adalah semangat moderasi beragama. Penandatanganan nota kesepakatan tadi itu adalah semangat moderasi beragama di Indonesia, sehingga antar umat beragama semakin harmonis, semakin rukun, semakin damai, aman, dan negara kita bisa membangun dengan baik. Nah, itu untuk antar umat beragama. Nah, sedangkan khusus untuk umat Hindu, supaya Candi Prambanan ini memang nanti dimanfaatkan untuk juga hari-hari raya umat Hindu Nusantara, umat Hindu seperti Saraswati, Siwaratri, Nyepi, seperti itu. Jadi dan hari-hari raya lainnya, nah itu yang bercorak Nusantara. Ya, jadi itu yang menjadi harapan kita, sehingga nanti juga ini lebih dikagumi oleh dunia, lebih dikagumi oleh dunia. Ya mungkin juga nanti saudara-saudara kita umat Hindu yang berwisata ke Jawa Tengah atau ke Yogyakarta itu bisa melaksanakan wisata religi, dan ini sudah tentu sangat penting buat negara kita juga, ya. Jadi salah satu daya tarik wisata yang luar biasa, karena merupakan World Heritage, warisan dunia, menjadi bagian dari keajaiban dunia sebenarnya itu Candi Borobudur dan Candi Prambanan ini, begitu. Oke, baik Ratu, mungkin demikian Ratu terkait dengan wawancara hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Ratu. Ya, terima kasih kembali ya Dek Mega, ya semoga apa yang terjadi hari ini di Yogyakarta bisa menjadi panutan untuk semua kita di Indonesia. Bagaimana kita membina kerukunan, toleransi antar umat beragama, antar agama itu, sehingga toleransi, moderasi beragama semakin membumi, semakin subur di Indonesia ini. Ya, terima kasih. Sahabat religi, demikianlah tadi tayangan Sukma Melali. Semoga segala hal yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat untuk sahabat religi dimanapun berada. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube Kanwil Kemenak Bali yang ada di bawah sini. Sampai jumpa di tayangan berikutnya.